Halo semuanya, hari ini kita nggak akan sekedar mendengarkan dongeng pengantar tidur biasa, sama sekali nggak. Kita akan membedah anatomi dari sebuah kisah klasik yang mungkin sudah sering kalian dengar, yaitu Lalan Belek. Di permukaan, oke, ini kelihatannya cuma cerita rakyat tentang bidadari, tapi kalau kita gali lebih dalam, wow, ini sebenarnya adalah sebuah studi yang sangat luar biasa tentang manipulasi, batasan diri, dan harga yang sangat mahal dari sebuah kebohongan. Jadi, mari kita mulai sesi bedah cerita ini. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin kalian memikirkan satu pertanyaan filosofis ini. Bisakah kebahagiaan sejati itu benar-benar dibangun di atas pondasi kebohongan? Simpan pertanyaan ini di benak kalian, ya. Karena lewat cerita ini kita akan melakukan semacam otopsi moral. Kita akan melihat secara langsung bagaimana persetujuan dan kebohongan fundamental bisa membentuk atau justru menghancurkan total sebuah hubungan. Oke, coba bayangkan latar tempat yang sangat mistis ini. Di pedalaman hutan belantara yang lebat, ada sebuah danau kecil. Airnya sebening kristal. Gak jauh dari situ, tinggal seorang nenek tua, seorang janda yang hidup sebatang kara dan sehari-harinya cuma mencari kayu bakar. Nah, suatu malam, si nenek ini terbangun karena mendengar suara tawa misterius. Dia pun mengendap-endap keluar dan menemukan sumber keajaiban itu. Ternyata, bekas tempat pemandian di danau tersebut meninggalkan bau wangi bunga yang sangat tajam. Saking kuatnya, wangi itu bahkan sampai tercium ke dusun-dusun di tepi hutan. Lalu, dari mana sebenarnya wangi magis itu berasal? Jawabannya, kahyangan. Ya, alam para dewa. Ini adalah tempat asal-muasal 7 bidadari cantik yang turun ke bumi. Alam duniawi kita ini ternyata punya daya tarik magis tersendiri buat makhluk surgawi seperti mereka. Mereka turun ke bumi bukan buat ikut campur urusan manusia loh ya. Murni cuma buat mandi, bersenang-senang, dan menikmati segarnya air danau itu. Bunga-bunga harum yang mereka tinggalkan itulah yang kemudian diam-diam dikumpulkan oleh sang nenek tua. Perhatikan baik-baik angka 14 ini. Keajaiban bidadari turun mandi itu nggak terjadi secara acak tiap malam. Nggak sama sekali. Mereka punya jadwal kunjungan yang super ketat. Tepat pada tengah malam, di bulan purnama hari ke-14. Ada semacam aturan alam semesta yang mengikat mereka, dan jujur saja, jadwal yang sangat pasti inilah yang nantinya akan menjadi celah untuk sebuah tragedi. Di titik inilah ketegangan ceritanya mulai terbangun. Di kahyangan, para dewa tiba-tiba mengeluarkan titah yang sangat tegas. Tidak ada satupun yang boleh turun ke bumi karena ada firasat buruk. Tapi di sisi lain, ada Putri Lalan, si bidadari bungsu. Dia merasa sangat sedih, bahkan sampai jatuh sakit beneran, karena saking rindunya mandi di danau bumi. Melihat adiknya menderita seperti itu, keenam kakaknya akhirnya mengambil keputusan besar. Mereka melanggar aturan dewa semata-mata karena cinta. Kalian tahu kan rasanya jadi kakak yang rela berkorban buat si bungsu? Tapi sayangnya, keputusan yang didasari empati ini malah berujung pada bencana. Sekarang, mari kita beralih ke karakter berikutnya. Masuklah Bujang Kurung. Dia ini seorang pemuda dari dusun lain, tumpuan harapan orang tuanya yang kebetulan tersesat di hutan saat berburu. Dia lalu berlindung di pondok si nenek tua yang ramah tadi. Di sana, dia mencium aroma bunga yang semerbak dari pojok ruangan. Karena penasaran banget, dia terus mencecar si nenek sampai akhirnya rahasia tentang bidadari itu bocor. Nah, perhatikan di sini. Kita nggak sedang membicarakan sosok pahlawan tradisional. Lebih tepatnya, dia ini seorang oportunis. Dia melihat ada peluang emas dari rahasia magis ini. Malam penentuan itu pun tiba. Bulan purnama, tengah malam. Para bidadari turun. Bujang Kurung sudah mengendap-endap, bersembunyi dalam gelapnya semak-semak. Perhatikan aksinya ini, karena dia bergeraknya sangat penuh perhitungan. Dia nggak asal ambil baju. Putri Lalan turun pertama kali, yang artinya bajunya otomatis ada di tumpukan paling bawah. Bujang merayap maju, dia curi tumpukan terbawah itu. Begitu fajar menyingsing, kepanikan pecah. Kakak-kakaknya terpaksa terbang kembali ke langit. Dan Lalan, dia tertinggal sendirian. Disinilah sisi psikologis cerita ini jadi terasa sangat gelap dan jujur saja sangat relate dengan zaman sekarang. Bujang Kurung tiba-tiba muncul dari balik rawa-rawa melihat Putri Lalan yang sedang kebingungan dan sendirian. Dia menawarkan sehelai kain sederhana. Dia bertingkah seolah-olah dia pahlawan yang kebetulan lewat dan datang menyelamatkan, sambil pura-pura nggak tahu apa-apa soal baju yang hilang. Kalau kita pakai istilah modern, ini tuh benar-benar red flag terbesar. Gimana enggak? Dia sendiri yang bikin jebakan, terus dia juga yang berlaga jadi pahlawan kesiangan. Singkat cerita, taktik manipulasinya berhasil. Lalan setuju untuk menikah dengannya. Tapi, Lalan memberikan 2 syarat yang nggak bisa diganggu-gugat. Pertama, jangan pernah sakiti hatinya. Kedua, tidak boleh ada rahasia atau kebohongan di antara mereka. Ironis banget kan?
Kalau kita hitung-hitungan, bahkan jauh sebelum pernikahan itu disahkan, Bujang Kurung sudah melanggar kedua fondasi utama ini. Dia benar-benar membangun komitmen seumur hidup di atas kebohongan besar. Tahun-tahun berlalu, pasangan ini hidup bahagia di bumi, bahkan dikaruniai seorang anak laki-laki. Tapi, kebohongan itu sebenarnya nggak pernah pergi kemana-mana. Ia cuma disembunyikan. Dan tebak di mana disembunyikannya. Di dalam sepotong bambu di plafon rumah mereka sendiri. Coba kalian resapi sebentar ketegangan dari situasi ini. Lalan menjalani rutinitas domestiknya, masak, mengurus anak dan suami. Sementara sayap kebebasannya yang dicuri itu, diam-diam menggantung di ruang gelap, tepat di atas kepalanya setiap hari. Gila kan? Untuk memastikan rahasianya aman, Bujang Kurung membuat sebuah aturan yang mutlak. Dia melarang keras Lalan untuk membersihkan atau bahkan sekedar menyentuh bagian plafon tersebut. Secara psikologis, ini adalah langkah yang super gegabah. Larangan absolut yang nggak punya alasan logis itu ibarat bom waktu yang terus berdetak. Bukannya bikin Lalan patuh, aturan aneh ini malah memicu rasa penasaran alaminya. Bujang Kurung pada dasarnya sedang menggali kuburannya sendiri. Dan bom waktu itu akhirnya meledak juga. Suatu hari saat suaminya sedang pergi ke ladang, Lalan yang rasa curiganya sudah memuncak, memutuskan untuk melanggar aturan itu. Dia ambil tangga, dia naik ke atas, dan di dalam bambu itu dia menemukan pakaian terbangnya memancarkan cahaya terang. Bayangkan beban emosional yang jatuh menimpa Lalan di detik itu. Dia nggak cuma sekedar nemuin bajunya yang hilang. Di momen itu dia sadar bahwa seluruh hidupnya di bumi, suaminya, pernikahannya, keluarganya, semuanya hanya sebuah kebohongan yang dibangun oleh satu-satunya pria yang selama ini dia percayain. Terus apa yang terjadi saat rahasia ini terbongkar? Ketika Bujang Kurung pulang dan dihadapkan pada kebenaran, bukannya minta maaf atau menyesal, dia malah jadi sangat defensif. Dia membentak dan marah besar kepada Lalan. Di sisi lain, reaksi Lalan murni sebuah kekecewaan yang sangat-sangat mendalam. Ingat dua syarat awal pernikahan mereka? Jangan bohong, dan jangan sakiti hatinya. Dengan membentak Lalan, Bujang Kurung secara resmi menghancurkan syarat terakhir yang masih mengikat Lalan dibully. Dia sendiri yang menyegel nasib akhirnya. Setelah itu, semuanya bergerak dengan sangat cepat. Lalan gak mau menunggu lagi. Dia merebut kembali kendali atas hidupnya. Dia segera memakai pakaian terbangnya yang bercahaya itu, menggendong putranya, dan langsung terbang menuju ladang tempat suaminya berada. Dia datang ke sana bukan untuk berdebat atau bertengkar loh. Dia cuma mau mengucapkan selamat tinggal untuk yang terakhir kalinya. Ini adalah momen reklamasi kebebasan yang luar biasa kuat. Momen di mana ilusi kebahagiaan yang selama ini dibangun Bujang Kurung hancur lebur tanpa sisa. Saat Lalan perlahan terbang makin tinggi dan menjauh ke angkasa, Bujang Kurung yang tertinggal di bawah akhirnya sadar dia sudah kehilangan segalanya. Dengan penuh keputusasaan dan penyesalan yang terlambat, dia menjerit histeris ke arah langit. Lalan belek, yang artinya Lalan kembalilah. Sebuah jeritan putus asa yang akhirnya menjadi nama dari kisah ini. Tapi tentu saja, teriakan itu sia-sia. Manipulasinya nggak lagi mempan pada seseorang yang sudah menemukan kembali sayapnya. Lihatlah kontras yang sangat menyayat hati di akhir cerita ini. Di bumi, kita melihat sebuah tragedi mutlak. Bujang Kurung hancur sendirian, memanen tepat seperti apa yang dia tanam. Tapi di waktu yang bersamaan, nun jauh di kayangan, ada sebuah perayaan pembebasan yang luar biasa. Lalan disambut dengan tangis bahagia oleh keluarganya. Setelah bertahun-tahun lamanya, dia hidup tertawan dalam sebuah ilusi duniawi. Sebagai penutup sesi bedah cerita kita kali ini, saya mau meninggalkan kalian dengan satu pemikiran provokatif. Coba renungkan, apakah akhir tragis Bujang Kurung ini benar-benar sebuah kutukan mistis dari dewa? Ataukah jangan-jangan itu cuma hasil yang sangat logis dan tak terelakkan dari penipuannya sendiri? Kisah Lalan belek ini menjadi pengingat abadi buat kita semua, bahwa kebenaran pada akhirnya akan selalu mencari jalannya sendiri menuju cahaya. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah bergabung, dan sampai jumpa di analisis cerita seru berikutnya.